Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 29 April 2021 dalam pekan keempat Paskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 13 ayat 13 sampai 25 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 16 sampai 20. Hari ini gereja memperingati Santa Katarina dari Siena, seorang perawan dan pujangga gereja. Yesus dalam bacaan Injil hari ini, pada malam perjamuan terakhir, berbicara dengan tegas dan terus terang tentang murid atau rasulnya yang akan mengangkat tumit terhadapnya. Mengangkat tumit itu berarti mengkhianati. Jadi Yesus berbicara tentang para rasulnya yang selalu mengikuti dia, tetapi ada dari antara mereka yang mengkhianati dia. Dan kita tahu siapa yang mengkhianati Yesus, bukan? Saudari dan saudara yang terkasih. Di sisi lain, dalam bacaan yang pertama, Paulus sesudah diberi kesempatan oleh pejabat rumah ibadat berbicara kepada orang-orang Yahudi. Paulus dalam khotbahnya itu sesungguhnya kembali mengingatkan orang-orang Yahudi akan karya Allah atau sikap Allah terhadap nenek moyang mereka, nenek moyang bangsa Israel, nenek moyang orang-orang Yahudi yang sudah mendapat kasih karunia, yang sudah mendapat belas kasihan dari Allah. Allah memilih mereka menjadi umat kesayangannya. Allah juga yang mendampingi mereka ketika mereka berada di negeri pembuangan. Allah juga yang mengantar mereka keluar dari tanah Mesir. Allah juga yang begitu sabar menghadapi nenek moyang bangsa Israel, nenek moyang orang-orang Yahudi yang tegar hati, yang tegar tengkuk selama perjalanan di padang gurun. Terus kemudian sampai pada akhirnya Allah menghadirkan bagi mereka keturunan Daud dalam diri Yesus Kristus yang tidak lain tidak bukan adalah putranya sendiri, putra Allah sendiri. Saudari dan saudara terkasih, sesungguhnya Allah yang begitu mengasihi dan setia kepada bangsa Israel hadir secara sempurna dalam diri Yesus yang juga mengasihi dan mencintai orang-orang Israel, yang mengasihi dan mencintai manusia. Tetapi terhadap Allah yang hadir dalam diri Yesus, yang mengasihi dan mencintai bangsa Israel, yang mencintai manusia, terhadap Allah yang demikian, masih saja ada yang percaya kepadanya, ada yang mengikuti dia, yang mengangkat tumit terhadapnya, yang mengkhianati dia. Saudari dan saudara yang terkasih, selain Yudas Iskariot yang mengangkat tumit terhadap Yesus, demikian juga berkali-kali bangsa Israel mengangkat tumit terhadap Allah. Kesetiaan Allah, kasih Allah dibalas dengan ketidaksetiaan bangsa Israel, ketidaksetiaan Yudas Iskariot, ketidaksetiaan manusia. Saudari dan saudara yang terkasih, kita mungkin pernah pada suatu kesempatan, pada suatu saat, entah kapan itu, kemarin, dan mungkin besok akan kita lakukan hal yang sama, yakni mengangkat tumit terhadap Allah dan Tuhan kita. Banyak hal yang kalau kita renungkan sungguh-sungguh menjadi pengalaman kita
tentang kasih dan kesetiaan Allah untuk kita. Seharusnya secara manusiawi, semakin kita mengalami kebaikan dan kasih siapapun, semakin kita merasa berutang budi dan mau membalas kebaikan siapapun dengan kebaikan juga. Lebih lagi, semakin kita menyadari betapa Allah mencintai dan mengasihi kita dan setia dalam cintanya terhadap kita, seharusnya bertumbuh dalam hati kita, bertumbuh dalam diri kita kerinduan untuk membalas kebaikan kasih Tuhan dengan kesetiaan kita terhadap Tuhan sendiri. Saudari dan saudara yang terkasih, kita sesungguhnya bisa menjadi orang yang setia kepada Allah yang begitu mengasihi dan mencintai kita dengan penuh kasih setia. Buktinya, hari ini kita memperingati Santa Katarina dari Siena, salah satu dari sekian banyak manusia yang telah menunjukkan kesetiaannya, kesetiaan cintanya kepada Allah. Dan itu dia nyatakan melalui sesama. Satu dua hal penting menyangkut kesetiaan Santa Katarina kepada Allah melalui sesamanya, yakni dengan melaksanakan dirinya secara baik dan benar di hadapan Allah dan berguna bagi sesama. Satu dua contoh. Pada masa hidupnya, ada banyak bangsa yang saling berperang. Dan Katarina hadir sebagai penengah yang membuat bangsa-bangsa itu berdamai kembali. Contoh yang lain, Santa Katarina juga hadir dalam keluarga-keluarga yang memiliki persoalan. Ada keretakan hubungan relasi antara suami istri. Katarina hadir di sana untuk mendamaikan mereka. Bahkan lebih istimewa lagi, Katarina tampil sebagai seorang perempuan yang karena cintanya kepada Allah, karena cintanya kepada gereja, dan karena cintanya kepada sesama, mengajak Paus Gregorius ke-11 yang saat itu tinggal di luar kota Roma untuk kembali dan tinggal di Roma. Santa Katarina juga ketika berhadapan dengan Paus Urbanus yang ke-6 yang saat itu kepemimpinannya adalah kepemimpinan yang tegas tapi mengarah kepada keras. Katarina mendatangi Paus Urbanus yang ke-6 dan menasihatinya untuk bersikap lemah lembut kepada umatnya. Saudari dan saudara yang terkasih, ini salah satu contoh sosok manusia yang setia mencintai Allah dan sesama. Dan itu ditunjukkan melalui hidupnya yang karena cinta melakukan apa saja, termasuk mendamaikan bangsa yang berperang, mendamaikan suami istri yang sedang retak dalam relasi, bahkan menasihati pimpinan gereja. Semoga kita menjadi seperti Santa Katarina, memiliki semangatnya untuk hadir dan setia dalam cinta kita pada Allah dan sesama, dan melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita. Di mana ada kebencian, kita hadir sebagai pembawa damai. Di mana ada kekacauan, kita hadir juga sebagai pembawa damai. Tuhan memberkati.